Audio Jungle. Salam, selamat pagi Amang Inang, Jemaat HKBP Delta Mas. Jumpa lagi kita di pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, kasih setiap penyertaan-Mu Tuhan bagi kami hingga pagi yang indah ini. Kami masih Tuhan beri kesehatan dan napas kehidupan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Buka hati dan pikiran kami sehingga dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, anak kami remaja dan naposo bulung. Nas renungan untuk kita hari ini, Rabu 16 Oktober 2024. Terambil dari Amsal 29 ayat 7. Demikian dikatakan, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Bahasa Batak didok, halak partikor maniroi parkaro ni halak na parir, alai anggo halak parjahati dang parduli di nasida. Kebenaran dan kefasikan adalah dua gaya hidup yang saling bertentangan dalam hidup sehari-hari. Ada perilaku kefasikan yang kita lihat, pemarah, iri hati, percaya berhala, suka mencuri, menipu orang, dan lain sebagainya. Semua tindakan ini harus kita jauhi supaya disayangi Tuhan dan melakukan yang baik dan yang benar. Perbuatan yang benar antara lain mengasihi, murah hati, setia, lemah lembut,
suka memaafkan, dapat mengontrol diri sebagai tanda hormat dan cinta kepada Tuhan Yesus. Ayat ini menekankan tanggung jawab moral orang benar untuk merawat orang miskin dan memperjuangkan keadilan bagi mereka. Ini membandingkan sikap orang benar dan orang fasik, menyoroti bahwa mereka yang sejalan dengan nilai-nilai Tuhan secara alami cenderung menunjukkan kasih dan empati kepada yang membutuhkan. Kepedulian terhadap keadilan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi mencerminkan kasih dan perhatian Tuhan terhadap semua orang. Orang benar digambarkan sebagai proaktif dalam pencarian keadilan, memahami bahwa kebenaran sejati melibatkan lebih dari sekedar kesalehan pribadi. Itu meluas ke keadilan sosial dan perlindungan untuk yang terpinggirkan. Sebaliknya, orang fasik digambarkan sebagai kurangnya kepedulian ini, menunjukkan sifat egois yang mengabaikan kebutuhan orang lain. Dengan merawat orang miskin, dapat memperjuangkan keadilan. Para percaya menunjukkan iman mereka dalam tindakan, menghidupkan prinsip-prinsip kasih dan empati yang menjadi inti dari iman Kristen. Ayat ini mendorong gaya hidup pelayanan dan perlindungan, mengingatkan orang Kristen akan tugas mereka untuk menjadi agen perubahan di dunia yang seringkali mengabaikan yang rentan. Kita orang percaya, baik dalam lingkup besar maupun kecil, harus menjaga kebenaran. Di tengah masyarakat, kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Nabi Yesaya pernah mengingatkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan. Kebenaran yang semu hanya sebatas dalam gereja atau terbatas di tempat ibadah saja, dan tidak ada karya nyata di tengah masyarakat. Orang bebal mungkin berpikir bahwa segala tipu dayanya bisa dikompensasi dengan segala kesantunan yang dilakukannya. Mereka bisa berpandangan bahwa dengan segala ketaatan kepada kewajiban agamanya dapat berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di bangsa kita. Firman Tuhan berkata, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi yang takut akan Tuhan. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini. Maka baiklah kita menjadi pribadi maupun keluarga yang rajin berbuat apa yang benar, supaya diberkati dan menjadi berkat. Janganlah kita berlaku fasik, sebab orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Kita diajak untuk saling mengasihi, sekalipun itu orang-orang lemah, orang kuat, atau siapapun itu. Hendaklah kita hidup dalam kasih dan saling mengasihi di dalam Kristus. Oleh karena kasih yang demikian, kita sebagai orang Kristen terus menyuarakan, saling memperhatikan hak orang yang ada di sekitar kita. Karena kita itu
merupakan keharusan yang tetap kita jalankan selama di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kami dan selalu mengajarkan kami untuk berbuat baik di dalam kasih, bukan hanya mementingkan diri kami sendiri. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan yang memberkati kesehatan, kebahagiaan, apapun usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan mencukupkan kebutuhan mereka. Anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, ataupun yang duduk di perkuliahan, dan yang bekerja, baik yang jauh dari orang tua, Tuhan selalu memberkati, yang memberi kesehatan, kebijaksanaan, dan kepintaran, jauh dari perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bawa dalam doa jemaat Tuhan yang merindukan hadirnya anak dalam keluarga, yang mencari pasangan hidup, dan yang mencari pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Tuhanlah yang campur tangan dan menjawab segala doa dan permohonan kami, sehingga tiba waktunya mendapatkan berkat-berkat Tuhan dengan penuh kasih yang dari-Mu Bapa. Berdoa juga kami Bapa buat semua ina kami yang sudah mabalut. Tuhanlah yang memberkati kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan mereka, tidak kurang satu apapun, dan biarlah berserah dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Juga jemaat Tuhan yang sakit dan yang masa pemulihan, berkati Tuhan, sehingga mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan, dan dapat beraktivitas kembali dengan sehat. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan beri kesehatan dan umur yang panjang, penuh sukacita menjalani hari-hari mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita selama-lamanya. Amin.